ya setelah 30 tahun itu ketika khilafah ini telah berakhir, apakah kemudian berubah menjadi mulkun tadi, kerajaan, ya, seperti yang mungkin kita bisa memahami dari hadis tadi, ya, summa mulkun ba'da dzalika. Jadi setelah khilafah kenabian itu akan muncul mulkun. Nah, mulkun itu memang bisa ditafsirkan kerajaan, tetapi apakah maknanya secara syariat itu adalah kerajaan? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena setelah 30 tahun itu tidak berubah menjadi kerajaan, tetap khilafah. Jadi setelah 30 tahun itu berarti mulai masa Khalifah Muawiyah, kemudian anaknya, ya, Yazid bin Muawiyah dan seterusnya, itu tetap khilafah, hanya saja sifat atau predikatnya itu sudah bukan lagi khilafah nubuah, bukan khilafah ala minhajin nubuah, tetapi menjadi khilafah ala manhajil mulk, ya, khilafah tapi mengikuti metode kerajaan. Jadi tetap khilafah, tapi mereka yang melakukan ini mengikuti sebagian ciri-ciri dari kerajaan, yaitu apa? Adanya sistem pewarisan kekuasaan. Nah, ini yang ternyata yang sebagian aspek inilah yang diterapkan pada masa Muawiyah dan seterusnya. Ya, walaupun itu tidak mengubah secara keseluruhan dari khilafah itu betul-betul menjadi kerajaan, tapi tetap khilafah, tetapi mereka mengikuti sebagian jalan atau metode yang ada di dalam sistem kerajaan. Nah, ini istilahnya al-khilafah ala manhajil mulki atau manhajil mulk. Ya, ini istilah ini dicetuskan oleh seorang ulama dari Irak yang namanya Syekh Hisham Al-Badroni, ya, dalam kitabnya yang berjudul An-Nizamus Siyasi Ba'da Hadmi Daulatil Khilafah, yaitu sistem politik setelah hancurnya negara khilafah. Nah, ini ada kitab ini sangat recommended sekali, sangat saya anjurkan kalau teman-teman mau mengkaji masalah sistem khilafah ini, ya, secara mendalam. Nah, jadi kesimpulannya adalah khilafah ala manhajil mulk ini, yaitu pasca khilafah nubuwah ini memang telah berubah sifat dari khilafah sebelumnya yang mengikuti kenabian, ya. Nah, apa perbedaannya? Tadi sudah saya jelaskan. Dalam khilafah ala minhajin nubuwah oleh umat melalui metode baiat. Jadi baiat itu sebenarnya, ya, kontrak politik atau akad politik antara umat dan seseorang yang menjadi khalifah, ya. Jadi tidak dimonopoli kekuasaan itu oleh satu bani atau keluarga tertentu. Jadi khalifah itu terpilih atau menjadi khalifah itu, ya, karena dipilih oleh umat. Nah, sementara pada khilafah ala manhajil mulk tadi, khilafah yang mengikuti jalan kerajaan ini, seseorang yang berkuasa menjadi khalifah itu masih dalam lingkup keluarga atau bani dari khalifah sebelumnya, sehingga ini seakan-akan sudah menjadi proses pewarisan kekuasaan sebagaimana di dalam sistem kerajaan, ya, yaitu dengan sistem ada putra mahkota atau wilayatul ahdi, ya, sehingga ini kemudian sifat khilafah ini berubah, ya, dari khilafah yang mengikuti jalan kenabian kemudian berubah menjadi khilafah yang mengikuti jalan kerajaan. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, sebenarnya tetap khilafah, ya, pasca 30 tahun itu, ya, dan ini dijelaskan oleh banyak ulama, oleh Ibnu Taimiyah misalnya, ya, oleh ulama yang lain, itu tetap khilafah. Nah, apa yang menjadi kunci kita bisa mengatakan bahwa pasca 30 tahun itu tetap khilafah? Karena tetap terjadi proses baiat yang sebenarnya hakikatnya
baiat itu ya artinya ada aspirasi dari umat mengangkat seseorang untuk menjadi khalifah. Hanya saja di sini yang menjadi aspek penyimpangan itu adalah mengapa yang dibaiat itu adalah anak dari khalifah sebelumnya. Nah, di situ yang menjadi penyimpangan. Tetapi proses baiat itu tetap ada. Sama persis dengan baiat pada masa 30 tahun itu, pada masa khilafah ala minhajin nubuwah, pada masa Muawiyah ada baiat, pada masa Yazid ada baiat, hanya ada penyimpangan dalam baiatnya itu mengenai person yang dibaiat, ya. Nah, di sini saya kutip beberapa pendapat ulama, ya, yang tetap mengatakan ya walaupun itu ada penyimpangan tapi tetap sah ya sebagai khilafah. Ini antara lain dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa pada juz yang ke berapa ini? 28 halaman 18. Ibnu Taimiyah mengutip dari Qadhi Abu Ya'la. Abu Ya'la ini Abu Ya'la Al-Farra. Ya, ini yang menulis kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Nah, kata Ibnu Taimiyah mengutip Qadhi Abu Ya'la bahwa yang dimaksud khilafah dalam hadis al-khilafatu salasuna sanatan, bahwa khilafah itu berlangsung 30 tahun, itu adalah khilafah yang tidak terpengaruh dengan sistem kerajaan. Sebagaimana khilafah pada masa khalifah-khalifah yang 4, yaitu Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun khilafah di masa Muawiyah setelah 30 tahun itu telah terpengaruh dengan sistem kerajaan. Namun hal ini tidak membuat cacatnya kekhalifahan Muawiyah. Ya. Nah, jadi ini penjelasan dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak benar bahwa khilafah hanya berlangsung 30 tahun dan setelah itu menjadi kerajaan. Nah, yang benar adalah yang 30 tahun itu adalah khilafah yang mengikuti metode kenabian atau khilafah ala minhajun nubuwah atau khilafatun nubuwah, ya. Setelah itu apakah berubah menjadi kerajaan, murni kerajaan? Jawabannya tidak. Jadi setelah 30 tahun itu tetap khilafah, tetapi memang sudah ada aspek penyimpangan dari khilafah yang mengikuti metode kenabian ala minhajin nubuwah menjadi khilafah ala manhajil mulk, ya, khilafah tapi yang mengikuti sebagian ciri-ciri sistem kerajaan, yaitu adanya pewarisan kekuasaan. Nah, disinilah keterangan atau penjelasan dari Syekh Hisham Al-Badrani dalam kitabnya An-Nidhamus Siyasi Ba'da Hadmi Daulatil Khilafah pada halaman yang ke-31. Baik, saya kira demikian. Barangkali kalau masih ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan teman-teman bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.